Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan Pak Tama. Hari ini kita akan belajar terkait dengan sistem operasi dengan bahasan praktikum batch file lanjutan. Nah, praktikum ini dipelajari dengan tujuan pendidikan. Nah, di sini kita akan belajar membuat folder antivirus yang menggunakan autorun.inf ya. Dan ini kita mengimplementasikan dengan teori yang sudah disampaikan kemarin terkait dengan batch file menggunakan Notepad ya, atau misal teman-teman punya Notepad++ bisa menggunakan Notepad++. Nah, untuk sintak ini diketikkan di Notepad++ atau kalau misal punya slide-nya bisa langsung di copy paste di Notepad++. Nah, untuk mkdir ini, G ini artinya adalah inventory-nya, jadinya direktori dari file ini dibuat, atau kita akan membuat file ini di mana gitu. Terus mkdir ini kita membuat suatu folder, yang foldernya ini namanya autorun.inf. Nah, kemudian setelah folder autorun.inf ini dibuat, kita membuat folder con. Lalu setelah con dibuat, di dalamnya lagi ada aux dan yang terakhir null. Nah, kenapa kok kita kasih nama con, aux, dan null? Nah, ini soalnya folder ini kita semisal membuat di Explorer, itu tidak akan bisa dihapus. Tapi sebelum tidak bisa dihapus, semisal kita membuat secara normal, itu kita tidak akan bisa. Soalnya sejatinya penamaan folder ini adalah nama sistem. Jadinya istilahnya kalau sistem ini tidak bisa dihapus seperti itu. Terus untuk artrib ini kita mengubah dari folder autorun.inf ini dengan menggunakan atribut super dan hidden. Dan yang terakhir ini read only. Jadinya ini semisal untuk sistem ini tidak di unhide, nah itu tidak akan muncul, tidak akan kelihatan gitu. Nah, lalu kita buat foldernya itu dengan nama autorun.inf.bat. Soalnya semisal kita tidak menggunakan .bat ini, itu akan tersimpan secara otomatis menggunakan langsung dalam ekstensi teks, yaitu Notepad. Nah, jadinya kita menggunakan ekstensi bat ini, dan bawahnya itu di drag down kita pilih yang all files, bukan teks ya. Nah, atrib sendiri ini kan R. Tadi kan kita menggunakan R, S, dan H ya. Nah, R ini singkatan dari read only. Jadinya file ini dapat dibaca tapi tidak dapat diubah. Sedangkan S ini yang menetapkan atribut sistem. Jadi bukan super ya, Rek ya tadi. Tadi ada salah penamaan juga. Nah, jadinya atribut S ini menetapkan atribut sistem ya, dari beberapa file yang dipilih. Lalu yang terakhir ada H, yang berarti atribut tersembunyi. Jadinya file tersebut akan terhidden secara otomatis. Lalu sedangkan /s ini menunjukkan untuk mencari jalur tertentu termasuk subfolder. Dan yang terakhir D ini perintah yang melibatkan folder proses. Jadinya semisal teman-teman nanti akan mengembangkan dari batch file tadi, kita bisa menggunakan kombinasi /s dan /d tadi. Dan semisal teman-teman ingin melihat apa aja sih sintaknya dari atrib sendiri itu di CMD atau command prompt, kita bisa mengetikkan help atrib. Nah, kemudian gimana sih semisal kita udah bikin tadi ya? Kan kita tidak bisa melihat folder yang kita buat tadi kan. Jadi otomatis kita harus bisa melihat folder yang hilang. Nah, dengan cara kita menuju ke control panel. Lalu kemudian kita klik appearance and personalization. Lalu kemudian di tab File Explorer option ini, show hidden files and folders. Kemudian di tab View, klik show hidden files, folder, and drives. Lalu hilangkan centang hide protected operating system, yang dalam kurung ini recommended ya, Rek. Lalu yang terakhir, apply. Nah, secara otomatis misal kita kembali ke folder yang tadi, folder tersebut itu akan muncul beserta file sistem yang lain. Nah, ini misal teman-teman sedang praktek ya, jangan lupa kembalikan ke kondisi awal ya, Rek ya.
Jadinya untuk menghindari juga file system yang tidak sengaja terhapus. Jadinya semisal kita nyoba-nyoba ini kan, terus otomatis kan file system yang sebelumnya ini di hidden itu akan muncul semua gitu. Nah, untuk menghindari file sistemnya korup atau terhapus, ini bisa di-hide lagi. Nah, tadi kan kita sudah bikin folder yang tidak bisa dihapus dan tersembunyi. Nah, sekarang gimana sih cara kita menghapusnya? Jadinya misal kita bikin ya, terus kita salah folder atau salah directory. Nah, kita kan mau pindah juga di cut atau di copy kan nggak bisa. Jadi otomatis kita harus hapus gitu loh. Nah, dengan menggunakan rd, jadinya di cmd, di command prompt itu, kita ketikkan rd dengan sintak yang tadi. Jadinya direktorinya yang kita buat tadi ya, Rek ya. Nah, tadi kan sebelumnya sampai 0. Tadi kan awalnya kita membuat folder itu dari bawah ke atas, sedangkan sekarang kita menghapus folder dari ujung sampai folder yang parents. Jadinya dari childnya dulu 0 dihapus, aux dihapus, con dihapus, dan yang terakhir folder autoran sendiri itu. Nah, semisal teman-teman mahasiswa ini mencoba praktek, nanti di laporannya gunakan direktori ini ya, Rek ya. Jadinya dalam direktori si ini users lalu name kalian. Lalu slash lagi folder autoran.inf ini. Nah, terus untuk sintak ini atau codingan ini di-save dengan nama delete autoran.pad. Jadinya untuk memudahkan teman-teman juga dalam membaca file itu tadi. Terus cara kerja virus shortcut. Itu tadi kan secara nggak langsung kita itu untuk mengantisipasi virus shortcut ya. Soalnya kan cara kerja virus shortcut kan, nah seperti ini sebenarnya, mirip persis. Namun lebih berbahaya dan lebih mengancam sistem gitu loh. Jadinya virus shortcut kan semisal kita colok flash disk ke komputer temen, terus colok di komputer kampus, komputer mana, nah itu kadang kan kita rentan terkena virus gitu loh. Dan semisal virus shortcut itu sudah berjalan, otomatis atrib dari semua file dan folder yang ada di flash disk itu akan berubah menjadi sistem hide, hidden, dan read only. Jadi kan kita kan mau ngakses file kita loh, kok berubah jadi shortcut semua kayak gitu, jadinya hilang semua, foldernya hilang semua juga. Nah, untuk memunculkan itu kita gunakan cara yang sebelumnya tadi. Nah, untuk cara kerja virus shortcut ini mirip dengan atrib tanda bintang dot tanda bintang lalu atrib kita tambahkan plus S, plus H, plus R, dan slash S dan slash D. Nah, ini slash S dan slash D tadi kan sudah dijelaskan kan. Dia untuk mengakses direktori dan keseluruhan file yang ada di situ gitu. Nah, terus misal sudah selesai, teman-teman setelah diketikkan di notepad tadi, save sebagai dengan nama virus.pad. Cuma ini jangan dipraktekkan di komputer teman-teman yang lain lah ya. Soalnya kan itu maksudnya tidak etis gitu loh, Rek. Jadinya kita gunakan ini untuk pembelajaran saja. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui cara otomatis menghidden semua file yang ada di directory. Nah, sekarang gimana sih cara mengembalikannya? Jadinya dengan cara atrib. Nah, yang tadinya plus kita rubah menjadi min. Jadinya min S, min H, min R, slash S, dan slash D. Nah, terus kita save dengan nama file restore all files.pad. Nah, berarti kan kita ini tadi sudah membuat program sederhana sejumlah 4 buah ya. Batch file 4 buah. Dan kita nantinya bisa gunakan, semisal kita terkena virus, kita bisa restore otomatis tanpa kita harus membuka CMD kayak gitu. Nah, selain itu tadi kan secara nggak langsung kan kita belajar cara mengatasi virus shortcut ya. Nah,
Sebenarnya untuk cara mengatasi virus secara global atau general itu ada banyak. Yang pertama itu kita bisa menginstal antivirus. Antivirus yang biasanya efektif digunakan untuk menghapus virus biasanya malware batch. Jadinya ini biasanya tuh malware yang sampai masuk ke browser yang biasanya munculin iklan-iklan itu bisa terhapus dengan malware batch ini. Soalnya kadang itu kalau semisal kita menggunakan antivirus biasa seperti antivirus bawaan atau antivirus ada sih yang berbayar, cuma biasanya lebih efektif berbayar daripada yang gratisan kayak gitu. Cuma biasanya yang gratisan itu dia tidak bisa menghapus virus-virus yang ada di browser. Lalu cara kedua itu ada menggunakan command prompt atau CMD dan menggunakan batch file tadi yang sudah kita buat tadi ya. Yang ketiga, kita bisa menghapus manual. Jadinya semisal menghapus manual itu kita harus metani satu-satu gitu loh. Kita harus ngecekin satu-satu kira-kira virus yang mencurigakan ini apa, file yang mencurigakan apa saja sih loh. Ini kok ada nama asing. Nah, ini kemungkinan ini virus gitu loh. Cuma kalau misalnya kita menghapus manual, ini akan rawan menghapus file sistem kayak gitu. Lalu untuk cara keempat ada matikan autoran. Nah, dengan kita mematikan autoran, misal ada flash disk ataupun hard disk atau CDR atau DVD itu sebelum dia jalan otomatis berjalan gitu menggunakan autoran, dia tidak akan bisa jalan soalnya kita matikan autorannya seperti itu. Lalu yang kelima, utamakan scan sebelum akses. Jadi misal flash disk ini sudah colok ke laptop nih. Nah, sebelum kita buka flash disknya, kita scan dulu gitu loh. Untuk mengetahui ini ada virusnya nggak sih, seperti itu. Terus yang keenam ada restore kondisi. Semisal kita sudah terkena virus ya, terus virusnya sudah menjalar kemana-mana di direktori C. Nah, kita bisa restore kondisi di tanggal di mana kita itu belum terkena virus atau belum tercolok oleh flash disk itu tadi. Terus, jika restore kondisi ini masih belum menyelesaikan masalahnya yang ada di komputer, kita bisa format hard disk. Jadinya dengan kita memformat hard disk, otomatis data-data settingan itu akan terrefresh gitu loh. Dan biasanya bisa langsung ke settingan pabrik atau settingan awal. Terus yang terakhir, misal semuanya itu sudah nggak bisa, kita sudah nyoba-nyoba semua dari tahap 1 sampai tahap 7 nggak bisa, solusinya yaitu install ulang. Nah, dengan kita menginstal ulang itu akan menghapus secara keseluruhan gitu. Tergantung settingan kita. Semisal kita yang menginstal ulang C ya. Nah, semisal kita cuma centang C-nya yang terhapus C-nya saja. Yang D biasanya tidak terhapus. Tapi semisal kita centang semua, akan mereset semua ke dalam kondisi awal kita beli. Sebenarnya kalau install ulang itu malah bersih sama sekali. Jadinya sebenarnya semisal masih bisa format hard disk atau refresh, itu masih lebih efektif itu. Soalnya masih kondisi kita setelah beli. Jadi masih ada aplikasi-aplikasi bawaan. Semisal install ulang, biasanya aplikasinya tidak ada gitu. Benar-benar bersih. Nah, untuk mematikan autoran ini, kita memiliki beberapa cara ya. Terus cara yang pertama ini, kita bisa mengeklik kanan ikon start ya. Ikon Windows itu di pojok kiri bawah biasanya. Lalu pilih setting. Kemudian kita bisa pilih device. Lalu yang tahapan keempat kita bisa klik tab autoplay. Dan yang terakhir kita bisa mematikan autoplay. Sebentar. Sepertinya laptop saya lowbat ini. Lanjut. Lalu untuk cara kedua ya. Cara kedua ini kita bisa membuka control panel. Jadinya kalau tadi kan lewat startup ya. Yang cara kedua ini kita bisa membuka control panel. Lalu yang kedua ini tahapan kedua bisa pilih hardware and sound. Lalu klik autoplay. Dan yang terakhir hilangkan centang pada setiap perangkat. Nah, untuk merestore kondisi ya. Kita itu bisa membuka start. Lalu kita ketikkan restore.
biasanya muncul sistem restore ya tulisannya. Lalu di situ kita bisa pilih create a restore point. Dan yang terakhir, kita bisa namakan sesuai dengan keinginan kita. Semisal sebelum menginstal Photoshop ya, kita mau membuat restore point baru. Nah, kita bisa ketikkan sebelum install Photoshop seperti itu. Atau semisal kita menggunakan timeline waktu Jumat tanggal berapa gitu. Jadinya kita lebih gampang gitu. Semisal ada kendala apa atau ada virus apa yang kena ke laptop kita, kita bisa restore ke kondisi sebelum kita kena virus seperti itu. Nah, untuk materi hari ini kira-kira apa yang bisa kita dapat? Nah, jadinya untuk materi hari ini kita sebenarnya lanjutan dari batch file yang sebelumnya ya. Nah, terus kita lebih concern ke penanganan virus. Gimana sih cara menangani virus? Lalu kita cara kerja virusnya juga bagaimana, seperti itu. Otomatis dengan kita mengetahui cara kerjanya, kita harus bisa mencari solusi untuk menangani virus tersebut, seperti itu. Nah, ini untuk tugasnya ya. Biasanya kan teman-teman kan setiap praktikum itu ada laporannya. Jadinya ini dibuat laporan praktikumnya seperti biasa. Lalu untuk yang kedua, teman-teman buat suatu program beserta dokumentasi pembuatan dan fungsinya ya. Menggunakan format praktikum. Jadinya ini teman-teman menggunakan batch file sesuai dengan kreativitas teman-teman. Terus ini individu ya sifatnya, Rek. Jadinya tidak boleh sama satu sama lain. Soalnya nanti pasti dicek. Terus yang ketahuan sama nilainya akan dibagi dua. Jadinya misal ini ada dua yang sama nih. Nilainya dibagi dua berarti 50-50. Nah, terus ketahuan juga nih ya kok yang sama 3, berarti ya otomatis nilainya 30-30-30 seperti itu. Terus tidak boleh membuat virus, deadline-nya ini Selasa 7 Juni 2022 pukul 9 malam ya. Nah, Kamis minggu depan bisa didemokan. Nah, ini ada sedikit petuah dari Pak Nadiem Makarim ya. Jadinya teknologi ini ibarat pisau yang bermata dua. Jadinya tolong gunakan teknologi ini dengan bijak. Jadinya apa yang kita tanam itulah yang kita tuai. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sepertinya itu dulu untuk materi hari ini. Semisal ada yang mau ditanyakan dan didiskusikan bisa langsung diketik di kolom chat ya, Rek ya. Lalu semoga yang kita pelajari hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Nah, like jika teman-teman menemukan manfaat dari materi ini, dislike jika sekiranya tidak bermanfaat, dan share jika dirasa dibutuhkan. Kalau begitu saya akhiri dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.